Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maumuntu dalam Renungan Pagi ke 1896 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika pembangunan rumah Tuhan sudah selesai dan Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Dalam penampakan itu, Tuhan berfirman bahwa Tuhan telah mendengarkan doa yang Salomo naikkan di dalam pasal 8 ayat 2 sampai ayat 52, di mana Raja Salomo berdoa
supaya Tuhan mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Tuhan maupun umat Tuhan yang datang dan berdoa di rumah Tuhan, di bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan menjawab doa Salomo, bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang dinaikkan di rumah Tuhan itu dan akan mengabulkannya. Amin. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan inilah yang tetap diyakini oleh orang Israel sampai sekarang ini. Meskipun bangunan bait suci sudah runtuh dan yang tertinggal sekarang hanyalah tembok dari bangunan bait suci yang kita kenal sekarang dengan tembok ratapan. Orang-orang yang berdoa di tembok ratapan itu mengimani apa yang Tuhan firmankan kepada Raja Salomo. Mereka yang datang berdoa di bait suci, doa mereka didengarkan, dikabulkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Israel juga sudah menguduskan bait suci yang didirikan Raja Salomo. Menarik di ayat 3 di kalimat terakhir berkata begini, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Haleluya. Itu artinya Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan, bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Haleluya. Tuhan tahu siapa yang datang karena mata Tuhan di sana tertuju kepada rumah Tuhan yang dibuat Raja Salomo. Apa yang menjadi pergumulannya yang dia gumuli dalam hatinya, Tuhan tahu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datang ke gereja saudara. Naikkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Percayalah, apa yang saudara naikkan di rumah Tuhan, Tuhan mendengar dari surga dan pastinya akan mengabulkan doa-doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menjanjikan kepada Daud dan keturunannya akan menjadi Raja Israel turun-temurun atas tahta Israel. Kalau Raja Salomo dan raja-raja selanjutnya hidup seperti Daud ayahnya. Amin. Kerajaan Israel akan kokoh kalau Raja Israel hidup sama seperti Daud. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati kita dengan luar biasa. Sama seperti Tuhan memberkati Daud, Salomo, dan seterusnya. Kalau kita hidup sama seperti Daud. Amin. Jadi standar hidup di mata Tuhan itu harus hidup seperti Daud. Yang pertama, Daud seorang yang tulus hati dan benar. Amin. Artinya, Daud seorang yang berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada motivasi lain di hati Daud selain dia datang menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, yang dia senangkan bukan dirinya, tapi dia menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang keluar dari dalam hatinya yang tulus. Amin. Daud selalu memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dia melakukannya dengan tulus hati. Walaupun dia tidak dipuji, bagi dia nggak ada masalah. Karena dia memberikan dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Amin. Mungkin dia dicibir. Buat apa korban persembahan begitu banyak? Tapi Daud selalu memberikan yang paling terbaik buat Tuhan.
Hatinya beres, saudara. Ketika dia memberikan korban persembahan yang begitu banyak, hatinya tidak pernah tertuduh. Kenapa mengeluarkan begitu banyak uang untuk persembahan dan sebagainya? Saudara, Daud seorang yang tulus hatinya. Dia tidak ada motivasi lain, tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud selalu melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun Daud memang pernah melakukan hal yang keliru dalam hidupnya. Ketika dia mengambil Batseba yang adalah istri orang, istri Uria. Tapi kemudian Daud bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Artinya apa, saudara? Sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai kita menggunakan alasan itu untuk melegalkan kesalahan kita. Betul kita lemah, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Daud, Daud seorang yang hidup jujur apa adanya. Makanya Tuhan memberkati dia. Tuhan mempromosikan Daud. Tuhan menjadikan Daud raja. Karena dia adalah seorang yang berintegritas. Seorang yang jujur. Seorang yang murni. Seorang yang tulus hatinya. Dan dia selalu melakukan hal-hal yang benar. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari standar hidup seperti Daud. Dia adalah seorang pribadi yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan berkata, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Ini menandakan bahwa Daud seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Menarik sekali perjalanan hidup Daud. Sebelum Daud maju dalam perang, Daud melakukan hal ini. Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Dan di saat Tuhan berfirman kepada dia, Daud melakukan tepat seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan, sudah firmankan kepada dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah seberapa taat kita pada firman Tuhan? Mari kita cek diri kita. Sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita mengasihi? Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi garam dan terang di dunia ini? Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan? Sudahkah kita melayani Tuhan? Sudahkah kita setia? Sudahkah kita bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang taat atau belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari belajar menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menjadi pribadi seperti Daud yang taat kepada pimpinan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, setia. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Daud seorang yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita setia pada iman percaya kita? Sudahkah kita setia beribadah kepada Tuhan? Sudahkah kita setia berdoa? Sudahkah kita setia baca firman? Sudahkah kita setia melayani Tuhan? Sudahkah kita setia kepada pasangan kita? Sudahkah kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita belum setia, belajarlah setia. Amin. Saudara, kalau kita mau belajar Alkitab, ya paling larinya taat, setia. Pertanyaan kita, kenapa terus Tuhan sampaikan taat, setia, taat, setia?
hidup takut Tuhan, cari Tuhan, beriman, berdoa, dan sebagainya. Kenapa selalu ada kata-kata itu? Karena kita manusia cenderung suka lupa. Makanya Tuhan terus berbicara tentang poin-poin ini. Tentang ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita ingat bahwa inilah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Saudara, selalu saya bilang, di saat Tuhan datang nanti, Tuhan tidak mencari, oh ini Samuel pendeta yang jemaatnya banyak. Oh ini pendeta yang gerejanya bagus. Oh ini pendeta yang kaya raya. Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan juga tidak mencari itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Walaupun mungkin jemaat yang kita layani hanya 2-3 orang. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap setia atau mulai berubah setia? Yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Jadi kalau kita dipercaya hanya 2-3 orang dalam pelayanan, tetaplah setia. Karena yang Tuhan lihat itu bukan kuantitas tapi kualitas kesetiaan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berintegritas, taat, setia, lihat ayat 5, ini janji Tuhan. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Jadi saudara, kalau kita hidup berintegritas, taat, setia, Tuhan akan kuatkan rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Tuhan akan teguhkan itu sehingga keturunanmu menerima berkat karena integritas, ketaatan, dan kesetiaan. Haleluya. Tetapi kalau Raja Israel berbalik daripada Tuhan, pergi beribadah dan menyembah yang bukan Allah Israel, dia tidak mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melenyapkan orang Israel. Tuhan akan menghancurkan bait suci yang dibangun Salomo, menghancurkan rumah-rumah orang Israel, dan Israel akan dipermalukan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel, karena telah meninggalkan Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik. Saudara yang malas datang beribadah ke gereja, di tempat ibadah di mana saudara berjemaat. Kalau saudara tidak berbalik kepada Tuhan, tidak bertobat, Tuhan akan melenyapkan saudara. Tuhan akan menghancurkan, baik itu dalam usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara akan hancur, dan saudara akan dipermalukan. Saudara kembalilah, berkomitmen, berintegritas, setia, taat, maka Tuhan akan meneguhkan saudara, memberkati saudara dengan luar biasa. Tapi kalau saudara berbalik daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, bahkan mungkin sudah menutup diri untuk tidak mau pergi beribadah, karena saudara mungkin sudah merasa hebat, sudah punya segalanya, sehingga saudara tidak mau lagi beribadah, tidak mau cari Tuhan. Hati-hati, cepat atau lambat, saudara akan dilenyapkan, saudara akan dihancurkan, saudara akan dipermalukan karena kesombongan saudara itu, tidak mau mencari Tuhan. Saya selalu katakan, orang sombong itu bukan hanya pamer kekayaan, bukan. Kesombongan di mata Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau ke gereja. Itu orang sombong. Dan cepat atau lambat, firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan lenyap, Tuhan akan hancurkan, dan Tuhan akan permalukan mereka. Makanya saudara, kalau ada hamba Tuhan masih tegur saudara yang malas gereja, yang sudah meninggalkan Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara dilenyapkan, binasa. Dia tidak mau saudara itu hancur. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam bisnis saudara. Makanya dia datang menegur saudara dengan keras. Karena bagi kita seharusnya lebih baik kita punya hamba Tuhan yang seperti Nabi yang dengan keras menegur kita, daripada Tuhan yang tegur kita.
habis kita. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel karena telah meninggalkan Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kerajaanmu kokoh, rumah tanggamu kuat, bisnismu teguh, sampai kepada keturunanmu, saudara harus hidup tulus hati, hidup benar, berintegritas, taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati sampai anak cucu kita. Amin. Tapi kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau taat, tidak mau setia, maka malapetaka akan menghampiri kehidupanmu. Bertobat, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau diberkati atau dikutuk, itu pilihan kita. Saya percaya saudara dan saya tidak mau dikutuk, tapi mau diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau awet diberkati Tuhan, belajar dari sekarang. Hidup berintegritas, tulus hati, hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada Tuhan Allah Israel yang kita muliakan, sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui audio renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang mau konseling, saudara yang mau sharing, hubungi WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan yang lain akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.